Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriana Winarsih dengan NIM 2003211000041, kelas Agribisnis A. Di sini saya akan melakukan analisis diskriminan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah metode kuantitatif 1. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada asumsi-asumsi analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini digunakan untuk memodelkan suatu hubungan antara variabel dependen yang berdata kategori dengan beberapa variabel independen. Analisis diskriminan ini berusaha untuk mengelompokkan setiap objek ke dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan pada sejumlah kriteria variabel independen. Asumsi-asumsi dalam analisis diskriminan yaitu yang pertama, tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen. Yang kedua yaitu variabel independen mengikuti distribusi normal. Dan yang ketiga yaitu adanya homogenitas varians antara kelompok data. Untuk yang selanjutnya yaitu ada data sekunder, di mana data sekunder ini saya peroleh dari jurnal. Dan di jurnal tersebut membahas mengenai sebuah tempat pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan akan melakukan survei terhadap para pengunjung. Variabel penelitian yang digunakan diantaranya ada variabel Y, yaitu informasi tempat wisata. Untuk variabel informasi atau variabel Y ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu untuk kelompok 0 termasuk kategori tidak mendapat informasi promosi. Untuk kelompok 1 termasuk kategori mendapat informasi promosi. Lalu ada variabel X1 yaitu untuk sikap atau persepsi, ada variabel X2 untuk jumlah keluarga, ada variabel X3 untuk umur kepala keluarga, dan ada variabel X4 untuk pendapatan. Dan inilah merupakan data sekunder yang saya peroleh dari jurnal, di mana pada tabel tersebut sudah tertera variabel informasi sebagai variabel Y, sikap sebagai variabel X1, jumlah keluarga sebagai variabel X2, umur kepala keluarga sebagai variabel X3, dan pendapatan sebagai variabel X4, di mana dari masing-masing variabel tersebut sudah diperoleh data sebanyak 30 responden. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis diskriminan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, untuk yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik variable view. Nah, di variable view ini kita tulis variabel yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu variabel Y, variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel X4. Kemudian di labelnya ini kita isi untuk yaitu variabel informasi. Untuk variabel X1-nya yaitu sikap. Untuk variabel X2 yaitu jumlah keluarga. Untuk variabel X3 yaitu umur kepala keluarga, dan variabel yang X4 yaitu pendapatan. Kemudian di values-nya ini untuk variabel Y kita beri keterangan, di mana value 0, labelnya yaitu tidak mendapat informasi promosi. Kemudian kita klik add. Lalu untuk value 1, kode 1 kita di sini tulis mendapat informasi promosi. Kemudian kita add. Lalu klik OK. Setelah selesai, kemudian kita klik data view. Nah, di data view ini sudah tertera variabel Y, X1, X2, X3, dan juga X4. Kemudian kita masukkan data sekunder yang sudah diperoleh. Baik, ini datanya dan langsung saja kita copy.
tapi sebanyak 30 data. Kemudian kita pastekan di aplikasi SPS-nya. Nah, setelah selesai datanya sudah dipaste di aplikasi SPS, kemudian kita klik Analyze, lalu kita pilih Classify, kemudian pilih Diskriminan. Nah, pada grouping variabel ini kita masukkan variabel Y atau informasi. Kemudian klik Define Range. Nah, di Define Range ini untuk minimumnya, karena tadi saya menggunakan kelompok 0 dan kelompok 1, maka di minimumnya ini kita isi 0, untuk maksimumnya kita isi 1, lalu klik Continue. Nah, variabel-variabel ini X1, X2, X3, dan juga X4 kita masukkan ke independen. Variabel X1 atau sikap, variabel X2 atau jumlah keluarga, variabel X3 atau umur kepala keluarga, dan variabel X4 atau pendapatan. Kemudian setelah selesai kita klik statistik. Nah, di statistik ini kita centang means, univariate ANOVAs, kemudian unstandardized, lalu klik continue. Setelah itu kita pilih use stepwise method, kemudian klik classify. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita pilih all groups equal, kemudian case wise result, lalu summary tabel, kemudian kita klik continue. Nah, setelah selesai kemudian kita klik OK untuk memperoleh output analisis SPSS-nya. Baik, inilah output analisis diskriminan, sudah keluar semuanya. Dan ini adalah outputnya. Selanjutnya yaitu hasil output SPSS dan juga interpretasi datanya. Untuk yang pertama yaitu ada tabel analisis case processing summary. Analisis dari proses pengolahan data tersebut ditunjukkan dengan nilai valid sebesar 30 dalam persen 100, yang artinya tidak ada data yang missing, atau dengan kata lain seluruh data sudah lengkap atau tidak ada data yang cacat. Kemudian yang kedua ada tabel grup statistik. Tabel grup statistik ini menjelaskan bahwa data yang dianalisis terdapat total 30 responden, di mana sebanyak 15 responden termasuk kategori kelompok 0 atau kelompok tidak mendapat informasi promosi, dan 15 responden lainnya termasuk kelompok 1 atau kategori mendapat informasi promosi. Dan di tabel grup statistik ini juga terdapat nilai mean atau nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata dari masing-masing variabel independen berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya hipotesis penelitian. Dan di sini juga terdapat tabel test of equality of group means. Tabel test of equality of group means ini menunjukkan uji beda dua rata-rata untuk masing-masing variabel, di mana dari keempat variabel yang digunakan seluruhnya terbukti berbeda secara signifikan. Karena nilai signifikansi dari F itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan H0 ditolak dan HA diterima dengan hipotesis yang diajukan. Untuk hipotesis H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara yang tidak mendapat informasi promosi dengan yang mendapat informasi promosi. Untuk hipotesis HA-nya yaitu ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara yang tidak mendapat informasi promosi dengan yang mendapat informasi promosi. Dan di tabel ini juga terdapat nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen, di mana untuk variabel sikap atau variabel X1 ini nilai signifikansinya 0,435, lebih dari 0,05.
yang artinya menerima H0, maka tidak ada perbedaan. Lalu yang kedua untuk variabel jumlah keluarga atau variabel X2, nilai signifikansinya yaitu 0,001 kurang dari 0,05 yang artinya tolak H0, maka ada perbedaan. Lalu untuk variabel yang ketiga yaitu umur kepala keluarga, di mana nilai signifikansinya yaitu 0,257 lebih dari 0,05 yang artinya menerima H0, maka tidak ada perbedaan. Dan yang variabel X4 atau variabel pendapatan ini nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya tolak H0, maka ada perbedaan. Sehingga variabel jumlah keluarga dan variabel pendapatan ini merupakan faktor pembeda dalam mencari informasi promosi. Selanjutnya ada tabel variabel not in the analysis, di mana pada tabel tersebut terdapat tahap 0, tahap 1, dan juga tahap 2. Tabel tersebut juga digunakan untuk menguji variabel independen mana yang paling membedakan antara kelompok yang tidak mendapat informasi promosi dengan kelompok yang mendapat informasi promosi. Pada tahap 0, pendapatan responden ini merupakan faktor yang paling menyebabkan seseorang tidak mendapat informasi promosi atau mendapat informasi promosi, sehingga variabel ini keluar karena memiliki nilai F paling tinggi yaitu sebesar 33,796. Lalu pada tahap 1, variabel jumlah keluarga merupakan variabel yang signifikan membedakan antara seseorang yang tidak mendapat informasi promosi dengan yang mendapat informasi promosi, karena memiliki nilai F yang paling tinggi yaitu sebesar 4,823. Dan pada tahap 2 sudah tidak ada variabel yang memiliki nilai F lebih dari 3,84, sehingga sudah tidak ada lagi variabel yang paling menentukan seseorang tidak mendapat informasi promosi atau yang mendapat informasi promosi. Kemudian selanjutnya model penelitian yang dihasilkan. Di sini terdapat tabel canonical discriminant function coefficient. Model penelitian diskriminan yang dihasilkan ini dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan min 6,433 diperoleh dari ini ditambah 0,454 jumlah keluarga dan ditambah 0,009 pendapatan. Lalu selanjutnya ada tabel function at group centroid. Tabel tersebut ini digunakan untuk mengidentifikasi responden yang tidak mendapat informasi promosi atau yang mendapat informasi promosi. Responden dikatakan tidak mendapat informasi promosi jika memiliki nilai Z-score-nya itu minimal min 1,222. Dan responden dikatakan mendapat informasi promosi jika memiliki nilai Z-score-nya itu maksimal 1,222. Selanjutnya ada tabel case-wise statistik, di mana tabel tersebut itu digunakan untuk mengidentifikasi data aktual dengan prediksi model diskriminannya dari data sekunder yang sudah diperoleh sebelumnya. Kemudian tabel classification result. Berdasarkan tabel classification result ini didapatkan hasil bahwa ketepatan klasifikasinya itu sebesar 86,7% diperoleh dari data di bawah tabel ini. Terlihat bahwa di kelompok tidak mendapat informasi atau di kelompok 0 yang awalnya ada 15 responden, ada yang berpindah ke kelompok mendapat informasi promosi atau kelompok 1 itu sebanyak 1 responden. Sedangkan yang tetap berada di kelompok tidak mendapat informasi promosi atau di kelompok 0 ini ada 14 responden. Lalu untuk kelompok yang mendapat informasi promosi atau kelompok 1 yang awalnya ada 15 responden, ada yang berpindah ke kelompok tidak mendapat informasi promosi
atau ke kelompok 0 sebanyak 3 responden, dan yang tetap berada di kelompok mendapat informasi promosi atau di kelompok 1 ini ada 12 responden. Kesimpulan dari analisis diskriminan yang sudah saya lakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok responden yang tidak mendapatkan informasi promosi dengan kelompok yang mendapatkan informasi promosi. Dan faktor-faktor yang membuat berbeda yaitu variabel jumlah keluarga dan juga variabel pendapatan. Ketepatan fungsi diskriminan yaitu sebesar 86,7%. Ketepatan tersebut sudah termasuk kategori tinggi karena sudah mendekati angka 100%. Lalu model penelitian fungsi diskriminan yaitu Z sama dengan min 6,433 ditambah 0,454 jumlah keluarga ditambah 0,009 pendapatan. Baik, itulah sedikit pemaparan analisis diskriminan dari saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.